Manchester United siap rekrut Robert Lewandowski yang digadang-gadang bakal hengkang dari Bayern Munchen. Manchester United serius mendatangkan Robert Lewandowski di bursa transfer musim panas nanti. Lewandowski sendiri masih terikat kontrak di Bayern Munchen sampai tahun 2023. Akan tetapi Lewandowski digadang-gadang bakal menyudahi kebersamaan dan hengkang dari Allianz Arena. Sementara itu, Setan Merah disebut bakal jadi klub favorit untuk mengamankan tanda tangannya. Kedatangan Lewandowski tentu jadi solusi bagi lini serang Red Devils yang saat ini sedang tumpul. Barcelona ingin jual Frenkie de Jong yang masih bernilai cukup tinggi. Di musim ini performa Frenkie de Jong dianggap biasa-biasa saja. De Jong bahkan sering mendapatkan kritik dari para fans yang merasa nggak puas dengan penampilannya. Kabarnya Barcelona mempertimbangkan untuk melego De Jong mumpung harganya masih mahal. Akan tetapi De Jong menegaskan kalau dia masih bahagia di Camp Nou. De Jong juga bertekad untuk terus memperlihatkan peningkatan di bawah asuhan pelatih Xavi Hernandez. Kylian Mbappe disebut nggak akan dapat tempat seandainya gabung ke Real Madrid. Legenda AC Milan Clarence Seedorf ragu kalau Kylian Mbappe akan bergabung dengan Real Madrid. Seedorf menganggap kalau Mbappe nggak akan mendapatkan tempat di skuad El Real lagi. Menurut Seedorf, Mbappe harus pergi ke klub lain untuk tumbuh lebih jauh lagi. Sebelumnya, Mbappe sering digadang-gadang bakal bergabung dengan Real Madrid di musim depan. Alasannya, Mbappe nggak kunjung memperpanjang kontraknya dan Real Madrid adalah klub impiannya sejak kecil. Barcelona yang krisis finansial diprediksi tetap bisa datangkan Erling Haaland dengan kontrak jangka pendek. Erling Haaland mencuri perhatian banyak klub elit Eropa sejak bergabung dengan Borussia Dortmund. Kabarnya Manchester City, PSG, dan Barcelona sudah mengantri untuk merekrut bintang muda Norwegia tersebut. Manchester City jadi yang paling berpeluang karena punya finansial yang bagus. Akan tetapi Barcelona masih punya solusi yakni memboyong Haaland dengan kontrak jangka pendek. Barcelona akan datangkan striker anyar yang mungkin bakal menyingkirkan 3 striker sebelumnya. Erling Haaland terus dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa termasuk Barcelona. Akan tetapi kabarnya Barcelona akan menyerah mengingat kondisi finansial yang buruk. Seandainya menyerah dalam mengejar Haaland, Barcelona punya alternatif yakni striker Benfica Darwin Núñez. Akan tetapi kehadiran Núñez terancam bakal menyingkirkan 3 pemain Barcelona. 3 pemain tersebut adalah Martin Braithwaite, Luuk de Jong, dan Pierre-Emerick Aubameyang. Renato Sanches yang sebelumnya diincar AC Milan justru sepakat untuk bergabung ke Juventus. Juventus ingin mendatangkan Renato Sanches untuk memperbaiki lini tengahnya di musim depan. Alasannya Juventus baru melepas Rodrigo Betancourt ke Tottenham Hotspur. Kabarnya Renato Sanches juga sudah sepakat untuk bergabung ke Juventus dengan nilai transfer 30 juta euro. Kedua pihak akan membahas proses kepindahan Sanches di akhir bulan Maret ini. Sebelumnya, Sanches merupakan pemain incaran dari AC Milan. Rossoneri ingin mendatangkan Sanches sebagai pengganti dari Frank Kessie. Juventus coba memanfaatkan situasi dengan menggoda 3 pemain Chelsea. Chelsea resmi dibekukan oleh pemerintah Inggris. Alasannya, Chelsea merupakan aset Roman Abramovich yang dituduh punya hubungan dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dengan pembekuan itu, kini Chelsea nggak bisa memperpanjang kontrak pemain mereka. Situasi inilah yang coba dimanfaatkan oleh Juventus. Kabarnya, Bianconeri akan mengajak 3 pemain Chelsea untuk menyeberang ke Turin. Mereka adalah Jorginho, Hakim Ziyech, dan Antonio Rudiger. Atletico Madrid berniat untuk mendatangkan Emerson Royal dari Tottenham Hotspur. Emerson Royal baru bergabung dengan Tottenham Hotspur pada awal musim ini. Saat itu Emerson didatangkan dari Barcelona untuk memperkokoh lini pertahanan. Kini kabar terbaru menyebut kalau Atletico Madrid mulai tertarik untuk merekrut Emerson. Skuad Los Rojiblancos pun bersedia membayar harga yang diajukan. Peluang Atletico Madrid untuk mendapatkan Emerson pun terbuka cukup lebar. Alasannya Emerson nggak pergi seandainya Tottenham Hotspur nggak menginginkannya lagi. Harry Kane bakal akhiri kebersamaan dengan Tottenham Hotspur untuk pindah ke Manchester City.
Harry Kane kembali tampil gemilang dan sudah mencetak 4 gol dari 5 pertandingan Premier League terakhir. Sayangnya di musim ini Kane kembali dipastikan tanpa gelar juara. Kabarnya Kane gak akan menekan perpanjangan kontraknya di Tottenham Hotspur. Alasannya Kane akan pindah ke pemuncak klasemen saat ini yakni Manchester City. Tottenham Hotspur sendiri masih mengalami pasang surut performanya. Di pekan ke-28 Premier League musim ini, Tottenham masih tertahan di peringkat 7 klasemen dengan koleksi 45 poin. Real Madrid dan Atletico Madrid sama-sama berniat untuk rekrut wonderkid Shakhtar Donetsk. Vinicius Tobias baru saja bergabung dengan Shakhtar Donetsk pada bulan Januari yang lalu. Tobias datang sebagai salah satu wonderkid dari Brazil yang paling menjanjikan di dunia. Akan tetapi Tobias yang belum menjalani debutnya bisa pergi dari Donetsk dengan status bebas transfer. Hal ini merupakan buntut dari konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kabarnya Tobias telah menarik perhatian Real Madrid dan Atletico Madrid. Real Madrid ingin merekrutnya sebagai pengganti dari Dani Carvajal, sementara Atletico untuk menggantikan Kieran Trippier. Alessio Romagnoli disebut akan hengkang dari AC Milan di musim depan. Alasannya karena manajemen ingin memotong gajinya untuk membantu keuangan klub. Kabarnya Romagnoli mendapatkan pemotongan setengah dari gaji yang sebelumnya. Oleh sebab itu, bek tengah asal Italia ini belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di musim ini. Romagnoli sendiri merupakan pemain penting di jantung pertahanan AC Milan. Di musim ini, Romagnoli sudah memainkan 25 laga dengan sumbangan 1 gol dan 1 assist. AC Milan bakal siapkan dana segar untuk membangun tim yang lebih kompetitif di Eropa. AC Milan dikabarkan ingin membangun skuad mereka menjelang musim 2022-2023. Hal ini disampaikan oleh Direktur Rossoneri yakni Paolo Maldini. Maldini disebut sudah menyiapkan dana yang besar untuk belanja pemain baru. Hal ini bertujuan untuk memudahkan sang pelatih Stefano Pioli dalam meraih gelar juara di musim depan. AC Milan sendiri memasang target untuk tampil kompetitif di Liga Champions. Sebelumnya mereka berhasil lolos akan tetapi tersingkir di babak grup. Lazio mulai pertimbangkan tukar Raul Moro dengan kiper muda Atalanta. Di musim depan Lazio sedang mempertimbangkan untuk menukar winger mereka Raul Moro dengan kiper muda Atalanta yakni Marco Carnesecchi. Seperti diketahui, Lazio memang sedang membutuhkan kiper baru untuk musim depan. Alasannya kontrak dua kiper mereka yakni Pepe Reina dan Tomas Trakoska akan berakhir di bulan Juni nanti. Akan tetapi rencana tersebut diprediksi bakal gagal terrealisasi. Alasannya Moro memutuskan untuk bertahan di skuad Le Aquile. AC Milan bidik Julian Weigl yang tampil apik setelah gabung ke Benfica. AC Milan dikabarkan serius untuk mendatangkan gelandang bertahan Benfica yakni Julian Weigl. Weigl disebut akan menjadi pengganti Frank Kessie yang kerap dirumorkan bakal hengkang. Kessie yang belum perpanjang kontrak memang menjadi incaran sejumlah raksasa Eropa. Sementara itu, media Bild mengklaim kalau Weigl cocok mengisi lini tengah skuad Rossoneri. Alasannya, sejak hengkang dari Borussia Dortmund, Weigl telah menemukan performa terbaiknya. Di Benfica, Weigl sudah tampil sebanyak 37 laga di berbagai kompetisi. Mohamed Salah belum menentukan masa depannya di Anfield. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan kalau Mohamed Salah belum berniat untuk memperpanjang kontraknya di Liverpool. Padahal kontrak Salah akan berakhir di tahun depan. Alasannya karena kontrak yang ditawarkan gak sesuai dengan kemauannya. Kabarnya winger asal Mesir ini masih ingin melanjutkan karirnya di Premier League. Sementara itu pelatih The Reds Jurgen Klopp menyebut kalau Salah memang belum menentukan masa depannya. Walaupun begitu, Klopp berharap kalau Salah mau bertahan. Nike akan melanjutkan kontrak di tengah sanksi yang dihadapi Chelsea. Nike disebut akan tetap berkomitmen dengan Chelsea. Sebelumnya, aparel asal Amerika Serikat ini dirumorkan akan memutus kontrak dengan The Blues. Alasannya karena sang pemilik Roman Abramovich mendapatkan sanksi dari pemerintah Inggris. Akan tetapi Nike diyakini akan melanjutkan kerjasamanya. Kesepakatan ini sendiri bernilai cukup besar yakni 900 juta pound sterling. Nike sendiri sudah menjalin kesepakatan sejak lama yakni sejak 2016 yang lalu.
Supporter Chelsea dikecam karena nyanyikan nama Abramovich. Menteri Teknologi dan Ekonomi Digital Inggris Chris Philip mengecam tindakan supporter Chelsea. Dia mengecam karena menyanyikan Roman Abramovich pada laga melawan Norwich City kemarin. Philip bilang kalau para supporter harus mengedepankan kemanusiaan, sebab dia menilai kalau Abramovich punya kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia juga meminta para supporter The Blues untuk berhati-hati sebelum melakukan tindakan tersebut. FK Senica terancam bangkrut karena nggak bisa membiayai sisa musim. Klub asal Slovakia FK Senica dikabarkan terancam bangkrut. Alasannya karena klub yang dibela Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman ini nggak punya dana untuk membiayai sisa musim ini. FK Senica sendiri dikabarkan punya hutang sebesar 1 juta euro atau sekitar 15 miliar rupiah. Akibatnya, gaji pemain sejak bulan September tahun lalu pun belum dibayarkan. Mirisnya, pada pertandingan tandang para pemain diminta untuk menggunakan dana pribadi mereka. Akibatnya, hal ini membuat Senica terancam bakal kehilangan banyak pemainnya. Ballon d'Or mendapatkan sejumlah perubahan di edisi yang berikutnya. Media L'Equipe resmi mengumumkan 4 perubahan penting tentang cara memenangkan Ballon d'Or. Pertama, periode yang dihitung berdasarkan musim dan bukan tahun kalender. Kedua, perwakilan yang akan dipilih hanya dari 100 negara teratas di peringkat FIFA. Ketiga, kriteria yang dipilih berdasarkan performa individu dan trofi bersama klub. Terakhir, spesialis untuk memilih akan ditambah dan lebih banyak dari yang sebelumnya. Aturan ini sendiri dikabarkan akan berlaku pada edisi yang berikutnya. Chelsea sudah boleh jual tiket pertandingan dengan syarat khusus. Chelsea mendapatkan sejumlah sanksi tegas yang dijatuhkan oleh pemerintah Inggris, termasuk dilarang menjual tiket pertandingan untuk sisa musim ini. Akan tetapi klub asuhan Thomas Tuchel ini bisa sedikit bernafas lega, sebab kabar terbaru menyebut kalau The Blues sudah diperbolehkan menjual tiket mereka dengan sejumlah syarat. Syaratnya, hasil penjualan tiket akan disumbangkan untuk korban perang di Ukraina. Manchester United coba memanfaatkan situasi untuk rekrut Thomas Tuchel. Manchester United disebut tertarik mendatangkan pelatih Chelsea yakni Thomas Tuchel. Sebelumnya banyak rumor yang mengatakan kalau pelatih asal Jerman ini mulai ragu tentang masa depannya di Chelsea. Alasannya karena skuad The Blues sedang mendapatkan sejumlah sanksi-sanksi yang tegas. Seperti diketahui, Setan Merah sendiri memang mencari pelatih baru untuk menggantikan Ralf Rangnick. Tuchel dinilai cocok untuk mengganti Ralf Rangnick karena punya track record yang apik. The Telegraph mengklaim kalau The Devil serius mendatangkan Tuchel di musim depan. Antonio Conte merasa prihatin dengan situasi Chelsea saat ini. Chelsea menerima sejumlah sanksi berat dari pemerintah Inggris. Hal ini mendapatkan tanggapan dari sejumlah pihak termasuk pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte. Conte sendiri merasa prihatin terhadap sanksi yang diberikan kepada skuad The Blues. Pelatih asal Italia ini juga menyayangkan keputusan yang diambil oleh pemerintah Inggris. Conte sendiri bukanlah sosok asing bagi warga Stamford Bridge. Alasannya, mantan pelatih Inter Milan ini pernah menukangi skuad The Blues di tahun 2016 sampai 2018 yang lalu. Pada pekan ke-28 La Liga, Atletico Madrid menjamu lawannya yakni Cadiz. Bertanding di Wanda Metropolitano, Los Rojiblancos unggul dengan skor tipis 2-1. Baru berjalan 3 menit laga, Atletico sudah unggul lewat gol dari Joao Felix. Sayangnya, Cadiz mampu menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda turun minum. Beruntung, di babak kedua Rodrigo de Paul berhasil mencetak gol penentu kemenangan untuk Atletico. Kemenangan ini membuat Atletico menyalip Barcelona yang berada di posisi ketiga klasemen sementara. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-28. Bali United kembali melanjutkan tren kemenangannya pada pekan ke-30 Liga 1. Pada laga tersebut, skuad Serdadu Tridatu menekuk Persiraja Banda Aceh dengan skor tipis 0-1.
Satu-satunya gol pada laga ini dilesakan oleh Ilyas Vasojevic pada menit ke-38. Persiraja yang mencoba menyerang pun gagal menyamakan kedudukan sampai peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini membuat Bali semakin dekat meraih gelar juara dan menjauh dari kejaran Persib Bandung. Bali sendiri unggul 3 poin dari Persib yang berada di posisi kedua. Inilah klasemen sementara Liga 1 sampai pekan ke-30.